Cantik, pintar, seksi bisa jadi kelebihan untuk memikat lawan jenis yang kita incar. Namun semua itu tidak berlaku di anime ini. Berikut Mimin akan meringkas alur cerita anime Itazura no Kiss. Sebelum lanjut jangan lupa di like dan di subscribe. Loncengnya jangan lupa dinyalain biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mimin, oke? Bercerita tentang seorang wanita bernama Kotoko Ayahara. Ia merupakan siswa SMA. Kotoko sangat naksir dengan seorang pria bernama Naoki Iri. Kotoko pun membuat surat cinta untuk Naoki. Namun saat akan memberikan surat cinta tersebut, Naoki menolak mengambilnya. Kotoko pun kembali ke kelas dengan rasa malu. Sedikit informasi, di sekolah ini para siswa dibagi berdasarkan kepintarannya. Seperti contoh, Naoki berada di kelas A, yang artinya ia sangat pintar. Bisa dibilang salah satu yang terpintar di Jepang. Sedangkan Kotoko berada di kelas F, yang artinya kalian tahulah sendiri. Lanjut ke cerita, Kotoko sudah sampai di kelas. Di dalam kelas, Kotoko mengingat kenangan saat pertama kali ia jatuh cinta kepada Naoki. Saking cintanya, Kotoko berusaha masuk ke kelas A, namun hasilnya tidak ada. Dan sampai pada akhirnya ia pun membuat surat cinta, namun suratnya pun tidak diterima. Kotoko yang sedih pun dihibur oleh teman-temannya. Sampai akhirnya datang seorang pria bermuka tua. Ia datang sambil menangis. Pria tersebut kecewa karena Kotoko memberikan surat cinta itu ke Naoki. Pria tersebut bernama Kinosuke Ikezawa. Kinosuke sangat mencintai Kotoko, namun Kotoko tidak menanggapinya. Di sini, di dalam hati kecil Kotoko, ia sudah menyerah untuk mendapatkan Naoki. Singkat cerita, saat pulang sekolah, Kotoko dan teman-temannya berpapasan dengan Naoki. Di sini tiba-tiba saja Kinosuke marah-marah ke Naoki. Dan Naoki hanya menanggapinya dengan sebuah kata, "Aku benci gadis bodoh." Setelah omongan itu, ia pun pergi. Kotoko yang mendengar itu pun sedih. Singkat cerita, teman-teman Kotoko datang berkunjung ke rumah Kotoko. Namun tak lama rumah yang dibangun oleh ayahnya Kotoko harus hancur karena gempa bumi. Akibatnya ayahnya Kotoko pun tertimpa reruntuhan rumah. Namun ia baik-baik saja. Setelah kejadian itu, Kotoko dan ayahnya pergi ke rumah temannya ayahnya Kotoko untuk menginap. Sesampainya di sana, Kotoko pun kaget karena itu adalah rumahnya Naoki. Di sini orang tua Naoki sangat menerima Kotoko. Naoki juga berakting baik di depan Kotoko dan orang tuanya. Dan tak lama datang adiknya Naoki yang bernama Yuki. Yuki langsung mengetes Kotoko dengan soal huruf kanji. Dan tentu saja Kotoko tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Yuki pun langsung pergi sambil meledeki Kotoko. Kotoko pun kena mental. Setelah itu ibunya Naoki meminta Naoki untuk membantu Kotoko membawakan barang-barangnya. Setelah ibunya pergi, Naoki pun mulai bersikap dingin kepada Kotoko. Singkat cerita, sudah pagi. Kotoko menikmati sarapannya bersama Naoki, orang yang pernah ia cintai. Setelah itu, mereka pun berangkat sekolah bersama. Di stasiun, Naoki memperingati Kotoko agar tidak memberitahu siapapun bahwa mereka tinggal bersama. Di sini, Kotoko terlihat kesal. Dan saat di dalam kereta, Kotoko tidak sengaja terbawa arus orang yang akan keluar kereta. Di sini, Naoki sama sekali tidak membantu Kotoko, yang membuat Kotoko hampir terlambat masuk sekolah. Setelah sampai di sekolah, Kotoko pun marah-marah ke Naoki. Namun Naoki tidak menghiraukannya. Singkat cerita, UTS sebentar lagi. Kotoko berniat mengalahkan Naoki dalam hal ini. Namun teman-temannya Kotoko malah menertawakannya. Di rumah Kotoko mulai belajar, namun tidak ada yang masuk. Dan tak lama ibunya Naoki datang dan menunjukkan album masa kecil Naoki. Di sini Kotoko terkejut karena Naoki kecil berpakaian perempuan, lebih tepatnya menjadi anak perempuan. Itu semua terjadi karena ibunya Naoki menginginkan anak perempuan. Sekarang Kotoko tahu kelemahan Naoki. Singkat cerita, saat di sekolah, Kotoko mengancam Naoki dengan sebuah foto. Kotoko akan memberikan foto itu jika Naoki mau membantunya belajar selama 2 minggu untuk persiapan UTS. Naoki yang tidak punya pilihan pun menyetujui itu. Naoki pun mulai membantu Kotoko. Tentu saja itu hal yang sangat sulit. Mereka pun belajar hingga larut malam. Keesokannya pun sama. Hari UTS tiba.
Kotoko dengan EZ menjawab semua soal dan hasilnya Kotoko berhasil masuk 50 besar. Naoki pun mengucapkan selamat dan meminta foto. Setelah itu ia pun pergi. Di kelas Kotoko tidak sengaja menjatuhkan jimat yang diberikan ibunya Naoki. Kotoko pun membuka jimat tersebut dan ternyata itu adalah foto ketika Naoki dan Kotoko tertidur. Teman-teman Kotoko pun kaget. Kotoko pun menceritakan semuanya kepada teman-temannya. Setelah kejadian itu ada yang menyebarkan rumor tentang Kotoko dan Naoki. Naoki pun marah-marah di depan Kotoko. Dan di sini Kotoko mulai menyadari bahwa dirinya masih mencintai Naoki. Dan saat malam hari Kotoko pun menggalau bahkan sampai menangis. Dan di sini Naoki tidak sengaja membaca surat cinta Kotoko yang sempat ia tolak. Singkat cerita, acara festival olahraga pun tiba. Di acara itu, Naoki ikut lomba lari 100 meter dan kebetulan Kinosuke juga ikut lomba itu. Tentu saja Kinosuke tidak mau kalah dari Naoki. Kinosuke berhasil mengalahkan Naoki di lomba lari 100 meter. Dan selanjutnya giliran Kotoko. Kotoko ikut lomba lari meminjam. Dalam lomba ini tidak sesuai ekspektasi Kotoko. Singkat cerita, festival olahraga ditutup dengan lomba lari estafet. Di lomba ini, Naoki dan Kotoko menjadi musuh. Di sini, Kotoko sangat bersemangat untuk mengalahkan Naoki, karena ia telah diremehkan olehnya. Namun saat di tengah perlombaan, Kotoko malah tersipu malu karena ditatap oleh Naoki. Itu malah menjadi blunder untuk kelas F. Setelah kejadian itu, Naoki dan Kinosuke pun berlomba memperebutkan juara 1. Naoki berhasil memenangkan lomba itu. Namun saat di garis finish, Naoki malah tersandung Kotoko. Itu semua menjadi pusat perhatian. Dan saat di rumah, ibunya Naoki terus menonton adegan itu yang ia rekam. Sampai pada akhirnya Naoki membacakan isi surat cinta Kotoko di depan kedua orang tua mereka. Kotoko yang marah langsung menampar Naoki. Dan tak lama muncullah Kinosuke. Kedatangan Kinosuke membuat suasana menjadi aneh. Kinosuke pun banyak bacot ke Naoki. Naoki pun mengucapkan kata-kata yang indah. Itu membuat Kotoko sedikit senang. Dan saat di sekolah ada gosip baru mengenai Kotoko dan Naoki. Dan Mimin curiga ini ulah si Kinosuke. Namun kali ini Naoki tidak memarahi Kotoko. Dan Kotoko tidak terlalu peduli akan hal itu. Singkat cerita, libur musim panas telah dimulai. Namun itu tidak berlaku untuk Kotoko. Karena ia harus mengikuti kelas tambahan. Sedangkan Naoki pergi ke sekolah untuk bermain tenis. Sore hari pun tiba. Kotoko dan teman-temannya pergi melihat perkembangan rumah Kotoko. Namun saat sudah sampai di tempat, rumah Kotoko masih belum ada perkembangan. Di sisi lain, ibunya Naoki dan yang lainnya sedang membicarakan tentang hubungan Naoki dan Kotoko. Naoki yang mendengar itu mulai berdebat dengan orang tuanya. Dan tak lama Kotoko pun pulang. Kotoko juga ikut berdebat, namun tak lama Naoki pergi. Singkat cerita, Kotoko dan teman-temannya pergi ke Waterland. Dan tak lama Naoki datang bersama Yuki. Ini semua adalah rencana ibunya Naoki. Setelah itu, Kotoko dan teman-temannya mulai bermain-main. Tentu saja si bodoh banyak melakukan hal aneh. Dan tak lama Yuki meminta kakaknya membelikannya es krim. Naoki pun pergi membeli es krim, sedangkan Yuki pergi ke tempat Kotoko untuk memantaunya. Setelah sampai, Yuki malah terpeleset dan akhirnya tenggelam. Namun Yuki berhasil diselamatkan oleh Kotoko. Karena malu, Yuki pun pergi meninggalkan Kotoko dan teman-temannya. Kotoko pun mengejar Yuki dan mengajaknya bermain. Mood Yuki pun mulai kembali. Dan sekarang giliran Kotoko yang tenggelam. Namun ia berhasil diselamatkan oleh Naoki. Naoki pun memijat kakinya Kotoko. Di sini Naoki sangat perhatian. Singkat cerita, di rumah hanya ada Naoki dan Kotoko. Di sini Kotoko mulai mengerjakan PR musim panasnya. Namun dengan kemampuan otaknya, Kotoko lebih memilih menyalin punya Naoki.
Jadi ia pun pergi ke kamar Naoki untuk melihat PR-nya. Namun karena ceroboh, Naoki pun terbangun. Naoki langsung menarik Kotoko ke kasur dan menggodanya. Dan pada akhirnya Naoki pun membantu Kotoko mengerjakan PR-nya. Singkat cerita, UAS akan segera tiba. Kotoko dan teman-temannya belajar mati-matian. Namun tidak ada yang masuk sama sekali. Mereka semua harus berhasil dalam UAS ini. Karena itu akan menentukan apakah mereka kuliah atau tidak. Berbeda dengan si Kinosuke, ia sangat santai dan tidak peduli. Tujuan utama hidupnya adalah untuk menikahi Kotoko. Singkat cerita, Kotoko dan teman-temannya belajar bersama-sama. Dan tentu saja ketika tiga orang bodoh ini belajar bersama, maka tidak akan ada hasilnya. Jadi teman-temannya Kotoko memaksa Kotoko untuk meminta bantuan Naoki. Kotoko pun datang ke kamarnya Naoki dan memintanya mengerjakan satu soal sebagai contoh. Setelah Naoki mengerjakan soal itu, Kotoko pun pergi ke kamarnya. Di kamar, ketiga orang bodoh ini masih tidak bisa mengerjakan soal. Jadi Kotoko kembali ke kamar Naoki. Terus seperti itu hingga membuat Naoki kesal. Dan Naoki pun mengerjakan semua soal yang Kotoko berikan. Satu buku tuh dikerjain sama Naoki. Di sekolah, Kotoko memamerkan hal itu ke teman-teman kelas F yang lainnya. Kelas F pun terpukau dan meminta Kotoko untuk membujuk Naoki mengajari seluruh siswa kelas F. Kotoko pun membawa semua temannya ke rumah. Dan tak lama Naoki pulang. Para siswa kelas F pun membuang semua harga dirinya dan memohon bantuan Naoki. Naoki yang tidak punya pilihan mau tidak mau jadi mengajari mereka semua. Dan tentu saja di kelas ini ada satu orang yang tidak ada. Tentu saja si Kinosuke, Lord kita semua. Setelah mengajar, Naoki pun beristirahat. Di sini Kotoko membawakan kopi untuk Naoki. Mereka berdua pun mengobrol tentang masa depan, tepatnya mengenai perkuliahan. Di sini Naoki memberitahu Kotoko bahwa ia tidak tertarik untuk kuliah. Mungkin lebih tepatnya, Naoki tidak tahu tujuan hidupnya. Singkat cerita, UAS telah selesai. Seluruh kelas F pun berhasil melewatinya. Dan tentu saja ada satu orang yang tidak lulus. Siapa lagi kalau bukan Kinosuke. Seluruh siswa kelas F pun setuju untuk memberikan hadiah kepada Naoki. Kotoko juga secara pribadi ingin memberikan sebuah hadiah ke Naoki. Kotoko berniat memberikan hadiah berupa gelang kesehatan. Namun harga gelang itu sangatlah mahal. Jadi Kotoko pun bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang. Singkat cerita, hari Natal tiba. Kotoko dan teman-temannya memberikan Naoki sebuah hadiah berupa boneka. Dan Kotoko juga memberikan hadiahnya, hasil dari kerja kerasnya. Setelah itu giliran keluarga Naoki yang memberikan hadiah ke Kotoko. Ibunya Naoki memberikan hadiah berupa bingkai foto. Sedangkan Naoki sendiri tidak memberikan apa-apa. Jadi ibunya Naoki mengusulkan agar Naoki dan Kotoko foto berdua. Naoki pun setuju. Namun saat akan difoto, Naoki malah menggoda Kotoko. Dan hasilnya foto mereka berdua pun jadi berantakan. Singkat cerita, libur Natal telah selesai. Kotoko dan yang lainnya mulai masuk sekolah. Di sekolah muncullah Lord kita. Dengan bangga ia memamerkan bahwa ia tidak akan kuliah. Dan bahkan ia sekarang sudah bekerja. Hari demi hari telah berlalu. Hari ini adalah hari ujian seleksi nasional untuk Naoki. Namun saat akan berangkat, Naoki sedikit demam. Jadi Kotoko membawakannya obat. Dan ternyata obat itu memiliki efek samping mengantuk. GG emang. Demam belum tentu sembuh, kalau ngantuk sih iya. Namun itu bukanlah halangan bagi si jenius Naoki. Naoki pun berhasil lulus seleksi awal. Keluarga Naoki dan Kotoko pun melakukan perayaan di kedai ayahnya Kotoko. Dan tak lama muncul Lord kita. Ia dengan bangga memamerkan pekerjaan barunya. Pekerjaannya adalah menjadi koki di kedai ayahnya Kotoko. Di sini ayahnya Naoki marah ke Naoki. Karena Naoki sama sekali tidak berniat masuk ke Universitas Tokyo. Namun kemarahan ayahnya Naoki berhasil direda. Di tengah perayaan, ibunya Naoki membawa pergi Kotoko. Ternyata mereka berdua akan membuat sebuah coklat untuk hari Valentine.
Namun saat hari Valentine, Kotoko tidak memberikan coklatnya karena ia takut Naoki sakit perut. Karena pada saat itu kelas A sedang ada ujian. Singkat cerita, hari seleksi untuk masuk Universitas Tokyo dimulai. Kotoko membuat jimat untuk Naoki. Tidak ada yang aneh akan hal itu. Saat Naoki akan berangkat, Kotoko bersikeras untuk ikut bersama Naoki untuk memastikan agar Naoki masuk ke tempat ujian. Mereka pun berangkat. Namun ikutnya Kotoko malah membuat kesialan bagi Naoki. Seperti jimatnya terjepit pintu, dan saat akan masuk ke kampus, tiba-tiba saja Kotoko sakit perut. Naoki yang melihat hal itu langsung membawa Kotoko ke rumah sakit. Kotoko pun sadar dari pingsannya. Di sini sebenarnya Naoki bisa ikut ujian tes Universitas Tokyo, namun ia malah pergi untuk makan. Mendengar itu, Kotoko syok dan menyalahkan dirinya sendiri. Kotoko juga berniat untuk pergi dari rumah Naoki. Namun saat akan pergi, Naoki menegur Kotoko. Di sini Kotoko memberitahu alasannya pergi, karena ia tidak mau orang yang ia cintai mengalami kesialan ketika bersamanya. Di sini juga Naoki menjelaskan alasannya kenapa ia tidak ikut tes Universitas Tokyo. Naoki ingin memilih jalan hidupnya sendiri dan bukannya diatur oleh ayahnya. Dan juga Naoki memberitahu bahwa dengan kehadiran Kotoko, hidupnya jadi semakin menarik. Mungkin lebih tepatnya jadi semakin menantang. Mendengar hal itu, Kotoko pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Singkat cerita, hari kelulusan pun tiba. Naoki dan Kotoko pun pergi bersama. Gosip mengenai Naoki yang tidak ikut tes Universitas Tokyo pun sudah mulai tersebar. Dan Naoki malah memilih masuk ke Universitas Tonan, sama seperti Kotoko. Lord kita yang mengetahui hal itu pun langsung marah-marah ke Naoki. Tentu saja Naoki tidak menanggapinya. Acara kelulusan pun dimulai. Naoki sebagai perwakilan kelas A tampil dengan sangat elegan. Sedangkan kelas F yang diwakili Kotoko dan Kinosuke malah menjadi pertunjukan komedi. Acara kelulusan pun selesai. Kotoko berniat meminta kancing kedua Naoki dan juga mengajaknya berfoto. Namun semua itu ditolak oleh Naoki. Ibunya Naoki yang melihat hal itu langsung memarahi Naoki dan memaksanya untuk berfoto dengan Kotoko. Mereka berdua pun berfoto, namun berhasil diganggu oleh Lord kita. Kotoko pun sangat sedih. Singkat cerita, pesta perpisahan pun dimulai. Ternyata kelas A dan kelas F di satu tempat yang sama, walaupun dari segi hidangan jauh berbeda. Namun suasana mulai berubah ketika Lord kita mulai bercosplay menjadi Rhoma Irama. Lord kita pun mulai bernyanyi. Di tengah nyanyian itu Lord kita harus pergi karena ada panggilan dari ayahnya Kotoko. Setelah kepergian Lord kita, kelas F dibuat malu oleh kelas A. Kotoko pun ikut diolok-olok oleh kelas A. Bahkan Naoki juga ikut menggoda Kotoko. Kotoko yang tidak terima mengeluarkan kartu asnya. Naoki yang kesal langsung menarik Kotoko keluar. Di sini Kotoko berniat melupakan Naoki dan fokus kuliah. Namun Naoki tidak mengizinkan hal tersebut. Ia pun langsung mencium Kotoko. Singkat cerita, Kotoko, Naoki, dan yang lainnya sudah mulai masuk kuliah. Saat di kampus, hal yang luar biasa terjadi di Fakultas Sastra Jepang. Ternyata di fakultas ini isinya adalah siswa kelas F semua. Dan para mahasiswanya pun menyebut Fakultas Sastra Jepang dengan sebutan kelas F. Setelah pembukaan selesai, Kotoko dan teman-temannya pergi mencari Naoki di Fakultas Teknik dan Sains. Mereka berhasil menemukan Naoki. Namun saat itu Naoki sedang bersama seorang wanita yang sangat cantik, jauhlah dengan Kotoko. Wanita tersebut bernama Matsumoto Yuko, saingan berat Kotoko. Di rumah, Kotoko menanyai hubungan antara Naoki dan Yuko. Naoki menjelaskan ke Kotoko bahwa mereka tidak ada hubungan. Namun di sini juga Naoki menggoda Kotoko. Keesokannya di kantin kampus, Kotoko dan Naoki bertemu. Mereka pun memesan menu yang sama.
Namun saat makanan sudah jadi, porsi makanan mereka berbeda jauh. Dan tentu saja itu semua disebabkan oleh Lord kita yang agung. Di mana ada Kotoko, di situ ada Lord kita. Setelah itu muncul seorang pria yang memaksa Naoki untuk masuk ke klub tenis. Pria itu bernama Sudo Senpai. Pria ini terus membujuk Naoki hingga ia mau masuk ke klubnya. Setelah itu Sudo Senpai pun pergi. Di sisi lain Kotoko mencari tahu klub apa yang Naoki ikuti. Dan akhirnya Kotoko berhasil mengetahuinya. Ia pun ikut bergabung ke klub tersebut. Ternyata Naoki ikut klub tenis. Namun Kotoko tidak tahu apa yang akan ia hadapi. Ternyata pelatihan klub tenis itu sangatlah keras. Karena latihan itu pun Kotoko mendapatkan bekas raket di wajahnya. Itu semua disebabkan oleh Sudo Senpai. Kepribadian Sudo Senpai akan berubah setiap kali ia memegang raket. Singkat cerita, Kotoko mengajak Naoki nonton film. Namun ia menolaknya. Keesokannya Naoki mengembalikan buku yang ia pinjam ke Yuko. Yuko pun meminta Naoki menemaninya menonton film. Sebagai rasa terima kasihnya, Naoki yang tidak punya pilihan menyetujuinya. Di sisi lain, Kotoko pergi sendiri untuk menonton film. Di tengah antrian, ia melihat Naoki dan Yuko sedang bersama. Kotoko pun kaget. Selain bertemu mereka, Kotoko juga bertemu dengan Sudo Senpai. Ternyata Sudo Senpai membuntuti Yuko. Awalnya Sudo Senpai ingin mengajak Yuko berkencan. Namun gagal, dan akhirnya mereka berdua pun bekerja sama untuk mengawasi Naoki dan Yuko. Mereka berdua pun terus mengikuti Naoki dan Yuko. Sampai akhirnya Kotoko sudah tidak tahan lagi. Ia pun berniat untuk pulang. Namun saat akan pergi, Kotoko malah membuat masalah. Naoki pun datang membantunya dan membawa Kotoko pergi. Sedangkan Sudo Senpai membersihkan masalah yang dibuat Kotoko. Di sisi lain, Naoki dan Kotoko pergi jalan-jalan. Kesialan menimpa mereka berdua. Setelah kesialan itu, mereka pun mengobrol dengan tenang. Bahkan di sisi lain, suasana sangat romantis. Singkat cerita, ayahnya Kotoko memintanya untuk pergi dari rumah Naoki. Karena ia tidak ingin terus merepotkan keluarga Naoki. Kotoko dan ayahnya pun pergi ke rumah Naoki untuk mengucapkan salam perpisahan. Semua orang pun mulai sedih. Naoki pun kembali menjalani kehidupan normalnya. Singkat cerita, entah mengapa Kotoko pergi ke rumah Naoki. Saat akan pergi, Kotoko mendengar suara barang pecah di dalam rumah Naoki. Ia pun langsung masuk, dan di dalam rumah ia melihat Yuki sedang kesakitan. Kotoko pun panik dan langsung menelepon Naoki. Naoki pun menenangkan Kotoko dan memintanya untuk menghubungi ambulans. Yuki pun berhasil dilarikan ke rumah sakit. Naoki pun berterima kasih ke Kotoko. Keesokannya Kotoko pergi menjenguk Yuki. Begitu pula dengan Naoki. Setelah mereka berkumpul, senyum dan tawa yang sempat hilang mulai muncul kembali. Selain Yuki di ruangan itu juga ada seorang anak bernama Kimura Nobuhiro. Nobuhiro memiliki penyakit yang cukup berat. Dengan kehadiran Nobuhiro menambah banyak keceriaan. Namun Yuki harus segera pergi dari rumah sakit karena sudah sembuh dari penyakitnya. Itu membuat Yuki dan Nobuhiro sedih karena harus berpisah. Sesampainya di rumah, orang tua Kotoko dan Naoki mengadakan pesta untuk penyambutan kembali Kotoko. Ayahnya Kotoko sadar, ia seharusnya tidak memisahkan Kotoko dengan keluarga Naoki. Karena itu akan menghilangkan senyum putrinya. Jadi sekarang Kotoko bisa tinggal kembali bersama Naoki dan keluarganya. Singkat cerita, Naoki tiba-tiba saja belajar tentang ilmu medis. Di sini ia memberitahu Kotoko bahwa ia akan pindah ke jurusan kedokteran. Namun Naoki meminta agar Kotoko tidak memberitahu orang tuanya. Naoki pun terus belajar ilmu kedokteran dengan sedikit support dari Kotoko. Dan akhirnya Naoki pindah jurusan hanya dengan sekali coba. Singkat cerita, klub tenis mengadakan liburan di sebuah villa. Namun liburan ini sangat berat bagi Kotoko. Singkat cerita, Sudo Senpai mengadakan sebuah permainan berpasangan. Dalam permainan ini, Kotoko dan Yuki tersesat di hutan. Oh ya, di sini Lord kita mendapatkan bocoran
bahwa Kotoko akan ada acara di sebuah villa. Jadi Lord kita pun pergi menyusul Kotoko. Namun karena bodoh jadi ia juga tersesat di hutan. Balik lagi ke Kotoko, ia berhasil ditemukan oleh Naoki. Setelah berhasil menemukan Kotoko, Naoki pun melanjutkan pencariannya. Kali ini Naoki berusaha mencari Lord kita tercinta, dan akhirnya Lord kita pun berhasil ditemukan. Namun kakinya terkilir. Lord kita sempat menolak pertolongan Naoki, namun pada akhirnya ia mau diselamatkan. Mereka pun kembali ke villa. Belum sempat ke villa, Lord kita langsung pergi bekerja karena ia takut dipecat oleh ayahnya Kotoko. Keesokannya mereka semua pun pulang. Di rumah ayahnya Naoki langsung menanyai Naoki mengenai perpindahannya ke jurusan kedokteran. Naoki pun menjelaskan semuanya ke ayahnya. Di sini ayahnya Naoki tidak setuju karena ayahnya Naoki ingin Naoki menjadi penerus perusahaannya. Dan tak lama ayahnya Naoki pun terkena serangan jantung. Ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan di rumah sakit kemungkinan ayahnya Naoki akan dioperasi. Singkat cerita, Naoki dan Kotoko pulang ke rumah. Di rumah Naoki mulai galau akan pilihannya. Keesokannya keadaan ayahnya Naoki mulai membaik. Namun ayahnya Naoki masih harus terus mengurusi masalah perusahaan. Di sini Naoki diminta tolong oleh karyawan perusahaan ayahnya. Orang itu meminta Naoki untuk menghadiri acara makan siang sekaligus melakukan negosiasi pinjaman. Dalam negosiasi ini ada sedikit bumbu-bumbu perjodohan. Naoki pun setuju karena ini bersangkutan dengan perusahaan ayahnya. Kotoko yang mendengar hal itu langsung memata-matai negosiasi tersebut bersama Yuko. Gadis yang berusaha dijodohkan dengan Naoki bernama Chris Robbins. Karena ini Kotoko, maka akan banyak hal aneh yang terjadi. Setelah semua itu, Kotoko dan Naoki jadi banyak pikiran. Singkat cerita, Kotoko pergi berkencan dengan Lord kita. Mereka berdua pun bersenang-senang. Tak mau kalah, Naoki juga berkencan dengan Chris. Saat malam, mereka berempat berpapasan. Mereka pun saling berkenalan. Di sini Kotoko sangat murung. Dan akhirnya Kotoko dan Lord kita pun pergi. Di pinggir sungai, Lord kita melamar Kotoko. Namun di sini Kotoko tidak langsung menjawabnya. Singkat cerita, Naoki sudah pulang dari kencannya. Di sini ibunya Naoki sudah tahu bahwa Naoki menyetujui perjodohan itu. Ibunya Naoki pun marah karena ia tidak seharusnya mengorbankan dirinya demi perusahaan ayahnya. Namun Naoki menjawab, ini semua ia lakukan karena memang menyukai gadis tersebut. Setelah itu juga Naoki menyindir Kotoko. Di sini perasaan Kotoko tak karuan. Singkat cerita, saat di kampus, Kotoko bertemu dengan Naoki dan Chris. Naoki mengajak Chris untuk melihat-lihat universitas. Mereka bertiga pun pergi ke kantin. Di kantin juga Kotoko bertemu dengan Kinosuke. Di sini Kinosuke bertanya tentang lamarannya. Namun Kotoko tidak menjawabnya. Setelah makan, mereka bertiga pun pulang ke rumah. Naoki berniat memperkenalkan Chris ke ibunya. Namun ibunya Naoki tidak terlalu menyambut Chris. Ibunya Naoki pun terus-menerus menjelekkan Chris. Singkat cerita, Chris sudah pulang. Di sini Naoki kesal ke ibunya karena bertindak egois. Mereka pun berdebat, namun dihentikan oleh Kotoko. Di sini Kotoko merasa sedih. Di sisi lain, Yuki menghampiri kakaknya ke kamar. Di kamar, Yuki menanyai kepastian ke kakaknya. Di sini, Naoki tak banyak berbicara. Di sisi lain, Kotoko dan ayahnya mengobrol. Kotoko menangis dan mulai menyerah untuk mendapatkan Naoki. Ayahnya Kotoko juga berniat untuk pergi dari rumah keluarga Naoki. Singkat cerita, Naoki pergi ke kampus. Di kampus, ia mengobrol dengan Yuko. Dan tak lama teman-teman Kotoko datang menghampiri. Di sini teman-teman Kotoko membicarakan tentang lamaran Kinosuke. Naoki yang mendengar itu langsung pergi. Di sisi lain Kotoko dan Kinosuke sedang berada di restoran ayahnya. Di sini Kinosuke meminta jawaban lamarannya. Namun Kotoko meminta waktu lebih. Kinosuke yang mulai kesal mulai menjelek-jelekan Naoki.
Kinosuke pun langsung memeluk Kotoko. Namun Kotoko melawan dan mengucapkan nama Naoki. Kinosuke pun langsung sadar dan menyerah mendapatkan Kotoko. Kotoko pun langsung pergi dan di jalan ia bertemu dengan Naoki. Mereka berdua pun pulang bersama sambil mengobrol. Meskipun suasananya masih canggung, obrolan mereka semakin memanas karena berkaitan dengan pernikahan. Kotoko pun menangis karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Di tengah Kotoko menangis, Naoki langsung mencium Kotoko dan memeluknya. Setelah itu, Naoki pun mengajak Kotoko pulang. Dan di rumah tanpa basa-basi, Naoki langsung melamar Kotoko di depan ayahnya. Semua orang pun terkejut. Naoki pun meminta restu ayahnya Kotoko. Tentu saja direstui. Kotoko yang blank pun pingsan. Esoknya Naoki memberitahu ayahnya, dan di kampus Kotoko memamerkan yang terjadi ke teman-temannya. Di sisi lain, Naoki pergi menemui Chris untuk meminta maaf. Chris pun mengerti dan akan menjelaskannya ke ayahnya. Sekarang giliran Kotoko menjelaskannya ke Kinosuke. Di sini Lord kita sudah menerima hal tersebut. Meskipun ia tidak bisa menahan air matanya. Singkat cerita, ayahnya Naoki kabur dari rumah sakit dan pergi menemui ayahnya Chris. Naoki dan Kotoko yang mengetahui hal itu langsung pergi menyusul ayahnya. Setelah sampai, Naoki dan Kotoko langsung meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Chris pun datang membantu Kotoko dan Naoki. Akhirnya masalah ini pun selesai. Ayahnya Naoki kembali ke rumah sakit. Singkat cerita, saat di kampus Kotoko bertemu dengan Chris. Di sini Chris berterima kasih ke Kotoko karena telah menyadarkannya. Dan di sini ternyata Chris jatuh cinta ke Lord kita, Kinosuke. Bahkan Kinosuke dilamar oleh Chris. Singkat cerita, ayahnya Naoki sudah diizinkan pulang dari rumah sakit. Pesta pun diadakan. Di sini Naoki berniat membantu ayahnya dan keluar dari jurusan kedokteran. Namun sekarang ayahnya Naoki tidak memaksa Naoki untuk melakukan hal itu. Dan di sini Yukilah yang akan menjadi penerus perusahaan ayahnya. Di tengah kebahagiaan itu, ibunya Naoki tiba-tiba saja membuat rencana pernikahan. Sontak semua orang kaget. Dan akhirnya dalam 2 minggu, pernikahan Kotoko dan Naoki pun tiba. Pernikahan yang romantis pun terjadi. Tamat. Tamat? Tentu saja belum. Masih ada bulan madu, bikin anak, dan yang sebagainya. Ini barulah awal dari kisah cinta mereka. Pesta pernikahan pun masih terus berlanjut. Penderitaan Naoki masih akan terus berlanjut. Sampai akhirnya mereka bulan madu ke Hawaii. Di pesawat, Kotoko berkenalan dengan sepasang suami istri lain. Dan sepertinya wanita ini agak sedikit gatel ke Naoki. Kotoko juga punya firasat buruk mengenai hal itu. Sang wanita itu bernama Mari dan suaminya bernama Takumi. Sesampainya di Hawaii, dua pasangan ini langsung ke hotel. Tak lama mereka pun pergi ke pantai. Dan di pantai Mari bertingkah so akrab ke Naoki. Sedangkan di sisi lain Lord kita sedang ditemani oleh Chris. Di sini Lord kita masih belum bisa melupakan Kotoko. Padahal di depan matanya ada yang jauh lebih baik. Balik lagi ke Hawaii, si genit masih terus menempel pada Naoki. Dan tentu saja ibunya Naoki yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Ternyata semua keluarga Naoki ikut pergi ke Hawaii. Walau begitu, si genit masih terus mengganggu bulan madu pasangan kita ini. Bahkan si genit sampai berpura-pura sakit demi menggagalkan rencana liburan Naoki. Di sini Kotoko marah ketika Naoki mencoba memeriksa si genit. Di sini juga Naoki marah ke Kotoko karena ia bersikap cemburu pada situasi genting. Yang seharusnya itu wajar karena Naoki adalah seorang calon dokter. Kotoko yang dibentak pun pergi. Dan tak lama akting si genit pun terbongkar. Naoki pun langsung meninggalkan si genit. Si genit dibuat malu oleh Naoki. Si genit yang dibuat malu oleh Naoki malah marah-marah gak jelas. Suaminya yang melihat hal itu langsung menamparnya. Bukannya makin parah, hubungan mereka malah membaik. Singkat cerita, Naoki berusaha mengejar Kotoko.
Di sini Kotoko ketakutan karena dirinya tersesat dan juga ia dihampiri oleh seorang pria. Namun tak lama Naoki datang dan ternyata pria yang menghampiri Kotoko adalah seorang polisi. Mereka pun pergi ke pantai untuk berciuman dan berlanjut ke kasur. Sepulang dari Hawaii, Kotoko berniat menjadi perawat. Ia sempat ditentang, namun pada akhirnya Naoki mengizinkannya. Kotoko pun mulai giat belajar, namun ia gagal di percobaan pertama. Jadi Kotoko meminta hadiah ke Naoki jika ia berhasil lulus. Naoki pun menyetujuinya. Kotoko pun makin semangat. Di sisi lain, kisah cinta Lord kita sedang tidak baik-baik saja. Lord kita masih belum menerima Chris. Jadi Kotoko pun membantu Chris untuk mendapatkan Lord kita. Kotoko pun memulai rencananya. Namun Kinosuke selalu menghindar dan bersikap dingin ke Chris. Ya jelas Lord kita nggak murahan. Sampai pada puncak acara, Chris memberikan hadiah ke Kinosuke. Awalnya Kinosuke malu. Namun pada akhirnya ia malah marah-marah. Chris pun pergi sambil menangis. Di sini Kotoko pun kesal dan marah ke Kinosuke. Kotoko pun langsung mengejar Chris. Mereka berdua pun menangis. Singkat cerita, Chris akan pulang ke Inggris. Di sini Chris menghubungi Kotoko dan Kotoko pun menghubungi Kinosuke. Sang Lord pun mulai merasa kehilangan. Ia pun meminta izin untuk libur ke bosnya. Lord pun langsung bergegas ke bandara. Dan di bandara Lord kita pun mengamuk karena ingin mengejar Chris. Namun itu semua sudah terlambat. Chris sudah berangkat. Sang Lord pun sedih. Di tengah kesedihan itu Chris muncul. Chris tidak jadi pergi ke Inggris dan akan terus berjuang untuk mendapatkan Lord kita. Chris pun mencium Kinosuke. Lord kita yang gagah dan perkasa pun dibuat takluk oleh Chris. Kotoko pun kembali ke rumah. Kotoko pun kaget karena di rumah ibunya sudah membeli banyak peralatan dan perlengkapan bayi. Ibunya Naoki yakin bahwa Kotoko sekarang sedang mengandung. Dan tak lama Naoki pun pulang. Naoki yang melihat semua itu langsung membawa Kotoko ke dokter kandungan untuk memastikannya. Dan ternyata setelah diperiksa Kotoko tidak hamil. Semua itu hanyalah gejala radang perut. Mereka berdua pun tidak langsung pulang. Mereka berdua pergi ke kampus untuk mengecek hasil tes Kotoko. Dan ternyata Kotoko berhasil lulus. Kotoko pun menagih janji ke Naoki. Singkat cerita, Kotoko sudah mulai masuk jurusan keperawatan. Di dalam kelas, Kotoko bertemu dengan teman-teman barunya. Antara lain ada Ogura Tomoko, si Imut, Shigawa Marina, si Matre, Komogari Keita, si Ambisius, si Gondrong, dan Kikyu Motoki, si... Di sini mereka berlima membahas tentang kehebatan Naoki. Di sini mereka berempat belum tahu bahwa Kotoko adalah istri Naoki. Kotoko juga tidak berniat untuk memberitahu mereka karena takut. Setelah itu Kotoko dan yang lainnya pergi untuk mengintip Naoki si jenius. Di sini Kotoko kaget karena tiba-tiba saja muncul Sudo Senpai yang menawari mobil ke Naoki. Tentu saja Naoki menolaknya. Sudo Senpai pun pergi tanpa hasil. Setelah itu Sudo Senpai pergi menghampiri Kotoko. Di sini Kotoko langsung menyeret pergi Sudo Senpai karena ia takut kalau Sudo Senpai akan membocorkan rahasianya. Singkat cerita, akhirnya rahasia Kotoko terbongkar oleh Naoki. Di sini teman-temannya Kotoko tidak marah, malahan senang karena mereka masih ada kesempatan untuk merebut Naoki dari tangan Kotoko. Sebagai hukuman, teman-teman Kotoko meminta Kotoko untuk membujuk Naoki agar melakukan kerjasama antara jurusan kedokteran dan jurusan keperawatan. Tentu saja Naoki menolaknya karena tidak ada untungnya. Singkat cerita, Kotoko dan teman-temannya menjebak Naoki. Jadi mereka bisa minum bersama-sama. Dan saat di restoran itu, Kotoko mabuk berat sambil bertengkar dengan Keita. Keita menyindir Kotoko karena niatnya menjadi perawat tidaklah tulus. Kotoko yang mabuk berat pun akhirnya pingsan.
Kotoko pun dibawa pulang oleh Naoki, meskipun ia berdebat dulu dengan Keita. Di sini Keita diberitahu oleh Motoki bahwa sebenarnya Kotoko sangatlah bersungguh-sungguh untuk menjadi perawat. Dan akhirnya Keita pun melihatnya sendiri. Keita tersentuh hatinya dan ikut membantu Kotoko. Si Gondrong sepertinya sudah mulai menyukai Kotoko. Naoki yang melihat itu bisa dipastikan cemburu. Keesokannya di kampus, Kotoko dan Naoki yang sedang makan dihampiri oleh teman-temannya. Di sini Naoki dan Keita terlihat tidak akur. Singkat cerita, Kotoko dan Keita menjadi pasangan dalam praktek. Tentu saja praktek ini sangat sulit untuk Kotoko. Dan akhirnya Kotoko berhasil melakukan praktek itu. Ia pun menunjukkannya ke Naoki. Namun Naoki tidak begitu peduli. Naoki dingin bagaikan es. Mungkin Naoki sedang dalam keadaan cemburu. Sifat Naoki makin lama makin dingin. Singkat cerita, praktek selanjutnya tiba. Di sini tiba-tiba saja Kotoko pingsan. Ia pun langsung dibawa ke ruang perawatan oleh Keita. Di ruang perawatan, Keita berniat mencium Kotoko. Si gondrong. Namun ia terpergok oleh Naoki. Mereka pun saling berdebat dan akhirnya Keita pun pergi. Di sini Naoki menemani Kotoko hingga sore. Namun setelah itu Naoki mendapat panggilan. Dan tak lama setelah itu Kotoko pun bangun. Ia pun langsung diantar pulang oleh Keita. Di sisi lain Naoki kembali ke ruangan Kotoko. Namun Kotoko sudah pergi. Hubungan Kotoko dan Keita pun semakin dekat. Sedangkan Naoki semakin dingin ke Kotoko. Ibunya Naoki yang mulai khawatir akhirnya menyelidiki si Keita. Dan hasilnya Keita adalah pemuda yang baik hati. Singkat cerita, saat sore hari Kotoko berniat pergi minum bersama temannya. Ia pun meminta izin ke Naoki. Namun Naoki tidak terlalu memperdulikannya. Kotoko pun marah dan meneriaki Naoki. Kotoko dan teman-temannya pun pergi minum-minum. Di tempat minum, Keita mulai memberikan beberapa kode ke Kotoko. Kotoko yang mulai tidak nyaman pun pergi. Keita pun mengejar Kotoko dan memeluknya dari belakang. Di sini Keita mulai terbuka. Setelah itu, Kotoko pun langsung pergi meninggalkan Keita. Hubungan Naoki dan Kotoko kian hari kian merenggang. Singkat cerita, kaki Chris terluka. Kinosuke pun langsung membawanya ke rumah sakit. Lukanya Chris tidak terlalu parah, tapi kemungkinan akan meninggalkan bekas luka. Naoki dan Kinosuke pun mengobrol di sini. Naoki berhasil membujuk Kinosuke untuk menikahi Chris. Lord Kita pun dengan gagah masuk ke ruangan Chris dan langsung melamarnya. Namun Chris tidak langsung menerimanya. Chris menolaknya karena sekarangnya sudah tidak memiliki tubuh yang ideal lagi. Kinosuke yang mendengar hal itu berniat menumpahkan air panas ke kakinya agar ia memiliki bekas luka yang sama dengan Chris. Memang the best Lord Kita. Namun saat akan melakukan hal itu, Chris menghentikannya. Dan ia pun menerima lamaran Lord Kita. Karena kejadian itu hubungan Kotoko dan Naoki membaik. Namun itu tak bertahan lama. Karena si Gondrong menelpon Kotoko. Dan bisa dibilang si Gondrong menembak Kotoko. Naoki yang mendengar itu cemburu. Dan keesokannya Naoki mengobrol dengan Kinosuke. Lebih tepatnya mungkin curhat ke Lord Kita untuk mendapatkan ilham. Dan setelah mengobrol dengan sang Lord, Naoki pun baru sadar bahwa selama ini ia cemburu. Plus di otak minus di hati. Singkat cerita, saat di rumah, Kotoko mengajak Naoki berkencan. Namun Naoki tidak bisa karena ia sibuk. Kotoko yang sudah tercuci otaknya oleh si Gondrong langsung marah-marah sambil menangis ke Naoki. Naoki pun langsung menampar Kotoko untuk menyadarkannya. Namun Kotoko langsung pergi dan menginap di rumah temannya. Kotoko dan teman-temannya pun mabuk berat. Kotoko pun curhat ke Motoki. Motoki pun mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Keesokannya Kotoko dan teman-temannya pergi ke kampus. Di sini si Gondrong datang. Ia sudah tahu bahwa Kotoko kabur dari rumah. Ia pun menawari rumahnya ke Kotoko. Keita pun mulai berani dan bahkan menyatakan cintanya ke Kotoko.
Dan tak lama Naoki sang jenius pun datang. Si gondrong dan si jenius mulai beradu argumen. Namun dengan kejeniusannya Naoki berhasil mengungkapkan isi hatinya dengan luar biasa. Kotoko pun tersentuh dan langsung memeluk Naoki. Mereka berdua pun menjadi pusat perhatian. Keita yang kalah pun dihibur oleh Motoki. Dan pasangan suami istri ini pun melakukan hal itu kalian tahulah. Singkat cerita, acara pemasangan topi sebentar lagi. Yang artinya para siswa sudah diakui sebagai perawat sebelum mulai magang di rumah sakit. Di acara ini, para perawat akan menerima bunga dari mahasiswa kedokteran setelah upacara tersebut. Di sini Kotoko sedih karena Naoki tidak bisa hadir di upacara tersebut karena sibuk. Ya, dokter jenius wajar sibuk. Rapat untuk upacara dimulai. Di sini Motoki menawarkan dirinya untuk menjadi perwakilan. Namun ia ditolak karena ia merupakan seorang pria. Karena tidak ada yang mengajukan diri, jadi Bu Guru memilih Kotoko. Karena ia adalah istri dari Naoki, si jenius. Kotoko pun mulai latihan untuk upacara. Namun tidak begitu banyak ada kemajuan. Berbeda dengan Motoki yang sudah hafal sejak dulu. Sebenarnya Motoki ingin menjadi perwakilan upacara tersebut. Itulah cita-citanya sejak kecil. Kotoko pun membantu Motoki untuk mewujudkan mimpinya itu. Hari upacara pun tiba. Saat pemanggilan nama, Motoki menggunakan seragam wanita. Bu Guru langsung memintanya untuk mengganti pakaiannya. Namun teman-teman Motoki berhasil meyakinkan Bu Guru untuk menjadikan Motoki sebagai perwakilan perawat di upacara tersebut. Motoki pun berterima kasih ke Kotoko karena ini semua adalah idenya. Upacara pun selesai tanpa ada masalah. Dan tak lama Naoki datang dan memeluk Kotoko. Singkat cerita, sudah 4 tahun berlalu. Kotoko dan teman-temannya sudah bekerja di sebuah rumah sakit. Sudah 2 tahun Kotoko bekerja. Namun ia masih saja ceroboh. Ia juga kurang disukai oleh para pasien. Berbeda dengan suaminya yang sangat populer. Di sisi lain, si gondrong sepertinya sudah menemukan cinta barunya. Singkat cerita, rumah sakit sedang heboh karena kedatangan seorang model terkenal. Model itu bernama Nobuhiro. Teman-teman Kotoko pun pergi untuk mencari Nobuhiro. Dan setelah berhasil bertemu Nobuhiro, ternyata sifat aslinya sangatlah buruk. Kotoko yang melihat hal itu langsung menceramahinya. Namun Nobuhiro langsung bangun dan memeluk Kotoko. Di sini Kotoko kaget. Di sini Nobuhiro mengenali Kotoko, namun Kotoko tidak mengenalinya. Dan tak lama Naoki datang. Di sini Naoki langsung mengenali pria tersebut. Ternyata pria tersebut adalah teman masa kecil Yuki. Mereka bertiga pun mengobrol. Nobuhiro juga sedikit meledek Kotoko. Dan kedatangan Nobuhiro ke rumah sakit adalah untuk pemeriksaan. Ternyata penyakit Nobuhiro dari kecil masih belum sembuh. Setelah obrolan itu, Nobuhiro pun pergi karena harus melakukan pemeriksaan. Singkat cerita, Kotoko bertemu dengan Yuko. Di sini kedatangan Yuko adalah untuk menjenguk temannya. Di sisi lain, Keita marah-marah ke Nobuhiro karena tiba-tiba saja ia ingin mencium gadis yang disukai Keita. Namun Kotoko dan teman-temannya langsung menghentikan Keita yang sedang mengamuk. Mereka berdua pun pergi. Di sini Kotoko sangat kecewa dengan perubahan Nobuhiro. Dan di malam harinya Nobuhiro pergi ke rumah keluarga Naoki. Di sini mereka mengobrol sebentar. Namun tak lama Nobuhiro pergi keluar. Naoki pun meminta Yuki untuk menghampiri Nobuhiro. Di sini Nobuhiro curhat mengenai penyakitnya dan kebenciannya terhadap dokter. Selain itu, Nobuhiro juga meledek Naoki. Yuki yang mendengar hal itu kesal dan mendorong Nobuhiro hingga terjatuh. Karena fisik Nobuhiro lemah, jadi ia pun langsung pingsan. Ia pun dilarikan ke rumah sakit. Di sini baru terungkap kenapa sifat Nobuhiro berubah. Ternyata Nobuhiro adalah anak broken home. Ibu dan ayahnya sudah lama cerai. Jadi Nobuhiro tidak mendapatkan banyak kasih sayang. Singkat cerita, Kotoko menjadi perawat pribadi Nobuhiro. Disinilah kelihatan bahwa Nobuhiro kekurangan kasih sayang. Singkat cerita, Nobuhiro menceritakan masa lalunya ke Kotoko. Di sini Kotoko hanya bisa terdiam sambil menahan air mata. Tak lama diskusi operasi Nobuhiro diadakan.
Di sini Nobuhiro langsung menolak untuk dioperasi. Padahal Naoki bersungguh-sungguh ingin menyembuhkan penyakit Nobuhiro. Nobuhiro tak peduli dan pergi. Keesokannya Naoki dan Kotoko memeriksa Nobuhiro dan juga memintanya untuk melakukan operasi. Di sini Nobuhiro malah menghina dan meremehkan Naoki. Kotoko yang marah langsung menampar Nobuhiro. Kotoko marah-marah sambil menceritakan kenapa Naoki menjadi seorang dokter. Naoki menjadi seorang dokter karena Nobuhiro. Setelah melihat keadaan Nobuhiro yang parah, Naoki ingin menjadi seorang dokter yang hebat untuk membantu banyak orang-orang seperti Nobuhiro. Setelah marah-marah, Kotoko pun pergi ke atap. Dan tak lama Nobuhiro pun ke atap. Di sini Nobuhiro setuju untuk melakukan operasi. Kata-kata Kotoko berhasil menyentuh hati Nobuhiro. Operasi Nobuhiro pun berhasil. Setelah operasi, sifat Nobuhiro pun mulai menjadi lebih baik. Singkat cerita, hari ulang tahun Kotoko sebentar lagi. Di sini Kotoko meminta Naoki untuk melakukan hal romantis saat hari ulang tahunnya. Awalnya Naoki tidak bisa karena tuntutan pekerjaan. Namun Naoki akan meminta seseorang untuk menggantikannya. Kotoko yang mendengar itu pun senang. Ia pun mulai bertingkah seperti anak kecil. Sebelum hari ulang tahun, Kotoko sudah banyak melakukan persiapan. Hari yang ditunggu Kotoko pun tiba. Ia pun bergegas ke hotel. Namun saat di jalan ada orang yang mengalami kecelakaan. Jiwa perawat Kotoko pun bangkit. Ia langsung menghampiri korban dan melakukan pertolongan pertama. Tak lama ambulan datang dan Kotoko juga terpaksa ikut ke rumah sakit. Di sini keluarga pasien berterima kasih ke Kotoko. Setelah itu Kotoko langsung pergi ke hotel. Namun keadaan di jalan sedang macet, jadi ia pun berlari ke hotel. Kotoko pun terjatuh dan banyak hal lain yang menimpanya. Setelah sampai di hotel, Kotoko menangis karena ia mengira bahwa Naoki sudah pergi. Dan semua yang ia siapkan jadi sia-sia. Namun pada kenyataannya si jenius kita tidak pergi. Ia pun langsung menghampiri Kotoko. Kotoko pun menangis di pelukan Naoki. Karena penampilan Kotoko berantakan, jadi ibunya Naoki memberikan Naoki sebuah tas dan juga buket bunga mawar. Mereka pun memulai malam yang panjang dan indah. Singkat cerita, mereka berdua sudah mulai bekerja. Mereka berdua sangat sibuk. Hari yang melelahkan pun selesai. Di rumah, Naoki curiga kalau Kotoko sedang hamil. Jadi mereka pun pergi ke dokter kandungan. Dan ternyata hasilnya positif. Seluruh keluarga pun bahagia. Keesokannya Kotoko pun memamerkannya ke teman-temannya. Namun tak lama teman-temannya malah membahas tentang perselingkuhan. Di sini Kotoko yang overthinking langsung mencari Naoki. Dan ternyata Naoki sedang bersama seorang perawat baru. Kotoko pun terus mengikuti mereka berdua. Sampai pada akhirnya Kotoko ketahuan oleh Naoki dan Yuko. Ternyata Naoki sedang berdiskusi dengan Yuko. Naoki meminta Yuko untuk dirawat di rumah sakit. Namun Yuko menolaknya karena sedang ada banyak pekerjaan. Namun pada akhirnya Yuko mau dirawat di rumah sakit. Tentu saja Sudo Senpai datang berkunjung. Dan sore harinya kecurigaan Kotoko pun berhasil diluruskan oleh Naoki. Singkat cerita, Lord kita semua berhasil membuka tokonya sendiri. Dan juga ia berniat menikahi Chris. Setelah kabar gembira itu, ibunya Chris datang. Ibunya Chris merupakan seorang artis Hollywood. Di sini Lord kita meminta restu ke ibunya Chris. Ibunya Chris pun memeriksa muka Lord kita. Dan tentu saja ibunya Chris bangga dengan pilihan Chris. Ibu dan anak sama saja. Sama-sama bisa melihat potensi Lord kita. Singkat cerita, Yuko dan Sudo Senpai bertengkar. Pertengkaran itu disebabkan karena Yuko terlalu fokus bekerja dan tidak mementingkan kesehatannya sendiri. Jadi Sudo Senpai pun menamparnya. Bukannya sadar, Yuko malah membalasnya dengan pukulan. Yuko pun pergi. Di sini pasangan pasutri berhasil menenangkan Yuko dan Sudo Senpai. Yuko pun kembali ke kamarnya. Dan di sini juga Yuko membuka pintu hatinya untuk Sudo Senpai. Di rumah Naoki disidang oleh ibunya. Namun masalah ini dengan cepat diselesaikan. Singkat cerita, perut Kotoko semakin hari semakin besar. Dan di sisi lain Lord kita juga sudah menikahi Chris. Pernikahan ini dilakukan di Inggris dan sangat megah. Tentu saja karena ini adalah pernikahan Lord kita. Dan juga ternyata Chris sudah hamil 3 bulan.
Di sini Kotoko masih terus bekerja, padahal ia sedang hamil tua. Dan juga ketika merasa sakit, Kotoko tidak menunjukkannya ke Naoki. Karena tidak ingin Naoki khawatir. Pada saat itu Naoki sedang sibuk-sibuknya. Dan sampai akhirnya Kotoko pun harus pingsan karena bekerja terlalu keras. Ia pun dilarikan ke rumah sakit. Keadaan Kotoko baik-baik saja. Itu adalah gejala biasa yang dialami ibu hamil. Setelah kejadian itu, ikatan Naoki dan Kotoko semakin lengket. Singkat cerita, Kotoko, Naoki, Chris, dan Lord kita pergi ke kelas ibu hamil. Tentu saja ketika ada Kotoko dan Kinosuke, maka di situ akan ada komedi. Di tengah kelas, tiba-tiba saja perut Kotoko mengalami kontraksi. Ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan Kotoko kita pun sebentar lagi akan melahirkan. Di momen yang bahagia itu, tiba-tiba saja Yuko dilarikan ke rumah sakit. Keadaan Yuko pada saat itu sangat mengkhawatirkan. Di sini mau tidak mau Naoki harus bekerja, padahal istrinya akan segera melahirkan. Kotoko yang mengetahui hal itu pergi menemui Naoki. Di sana ia menyemangati Naoki dan juga memintanya untuk menyelamatkan Yuko. Naoki pun memulai operasinya, sedangkan Kotoko sedang berusaha melahirkan anaknya. Singkat cerita, operasi Yuko berhasil. Naoki pun langsung pergi menemui istri dan anaknya. Momen mengharukan ini pun sangat terasa. Singkat cerita, sudah 4 tahun. Anak Kotoko dan Naoki sudah tumbuh besar. Kebahagiaan dan senyum bertebaran di mana-mana. Bukan hanya di keluarga Naoki, melainkan di seluruh karakter anime ini. Tamat. Sebenarnya masih ada satu episode. Namun karena episode itu tidak berhubungan dengan alurnya, jadi Mimin skip saja. Dan juga anime ini punya live action. Mimin belum pernah nonton sih, tapi kayaknya cukup bagus. Oke guys, sekian dulu videonya. Mau lebih lengkapnya bisa tonton sendiri animenya. Oke, bye bye.